Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 min 1 Kota Bandung yang Bapak cintai. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pembelajaran pertama mata pelajaran akidah akhlak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang kalimat thayyibah. Masih ingat kalimat thayyibah? Kalian sudah mempelajari dari kelas-kelas sebelumnya. Apa itu? Ya, bagus. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang apabila kita ucapkan akan mendapatkan pahala. Nah, pada kesempatan ini, pada bab pertama ini, kita akan belajar kalimat thayyibahnya adalah istighfar. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bukan hanya kita pelajari, tapi tentunya harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku seorang muslim yang ingin menjadi orang muslim yang baik dan berakhlakul karimah. Mari kita sama-sama simak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja. Bersihkan hati dengan memohon ampun. Ini bab 1 ya. Kita lanjutkan saja. Baik, sebelumnya kita akan melihat peta konsep apa saja yang akan kita pelajari dalam satu bab ini. Dan tentunya pada video ini tidak akan semua bisa terbahas. Kita lihat saja. Pertama, dari istighfar ini, kalimat thayyibah istighfar ini, kita akan bahas tentang pengertian, luasnya ampunan Allah, rendah hati dan pemaaf, serta adanya hikmah istighfar. Nah, untuk pengertian, kini kita akan bahas tentang dalil istighfar serta macam-macam istighfar. Kemudian untuk luasnya ampunan Allah, kita akan bahas tentang taubat dan juga cara-cara bertaubat sesuai dengan tuntunan Islam. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya mari kita lihat. Ayo kita amati terlebih dahulu. Kira-kira anak ini sedang apa ya? Iya, silakan jawab. Pintar semuanya. Ya, jadi yang dilakukan anak itu pertama berdoa ya. Berdoa bisa jadi kemudian memohon sesuatu, bisa seperti itu. Mungkin bisa juga kemudian meminta ampun. Bisa jadi berzikir, bisa juga beristighfar tentunya. Dan kesemuanya itu bisa masuk ya. Anak tadi sedang melakukan berdoa kepada Allah, memohon sesuatu tentunya juga kepada Allah, minta ampun juga kepada Allah, berzikir karena mengucapkan kalimat istighfar ya. Baik, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang saleh-salehah tentunya. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Anak-anak sekalian, apakah kita beristighfar saat melakukan dosa saja? Nah, tentunya betul, tetapi kita tidak bisa sadar apakah kelakuan atau perbuatan kita itu dosa atau tidak. Bisa jadi ada yang tidak terasa oleh kita. Kalau yang sudah terasa oleh kita bahwa itu adalah dosa dan kesalahan, tentunya kita harus segera beristighfar. Tapi yang tidak, itu banyak ya ucapan kita, apa yang kita lihat, ya, hati kita pun banyak melakukan kesalahan sehingga istighfar harus nantiasa kita lakukan. Nah, di sini kita lihat kesalahan yang hubungannya tidak dengan manusia, sebetulnya cukup dengan istighfar kepada Allah, mengucapkan istighfar langsung kepada Allah, ya. Tapi kesalahan yang hubungannya dengan manusia ini enggak cukup dengan istighfar. Jadi selain beristighfar, kita harus meminta ridha atau meminta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan. Sehingga apa? Sehingga dosa kita dengan manusia tersebut atau kesalahan kita dengan manusia tersebut sudah gugur saat orang tersebut memaafkan kita, begitu ya. Baik, selanjutnya ini kalimat atau lafaz ditulis istighfar itu, lafaznya yang umum ya adalah astaghfirullahal azim ya. Baik, sekarang kita lihat arti secara langsungnya. Apa itu astaghfirullahal azim? Secara langsung dalam bahasa Indonesia berarti aku memohon ampun
kepada Allah yang Maha Agung. Al-Azim ini nama Allah yang diartikan Allah yang Maha Agung, ya. Nah, kalimat ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini harus sering kita ucapkan sebagai seorang muslim yang selalu butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap detak jantung kita, ya, setiap detak jantung kita berarti terus berdegup, kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dalil-dalil istighfar. Dalil-dalil artinya dasar hukum dalam Islam, baik itu dalam Quran maupun sunnah. Yang pertama, nih ada 1, 2, 3, 4. Sebetulnya masih banyak sekali, cuman Bapak ambil yang intinya saja. Pertama surat Nuh, surat ke-71 ayat ke-10. Yang kedua surat Al-Imran, surat ketiga ayat 135. Kemudian surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-53 dan 54. Kemudian ada hadisnya. Ini hadis riwayat Bukhari, kita ambil saja. Sebetulnya di riwayat lain pun tentunya banyak, tapi yang kita ambil adalah yang Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dijamin keaslian atau kesahihannya dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis ke 5831 dan 5832. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalil-dalil istighfar kita bahas satu persatu saja sekilas. Pertama dalam surat Nuh ayat ke-10 kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalian bisa ikuti. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baik anak-anak, artinya maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun. Itu dalam surat Nuh ayat ke-10. Yang kedua, ini dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 135. Kita bacakan, kalian bisa ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, itu dua yang kita bahas, dan yang satu lagi kita akan lihat hadis saja. Sekarang kita lihat hadis riwayat Bukhari, kita ambil yang nomor ke 5832-nya, karena yang 5831 cukup panjang dan itu masuk ke dalam macam-macam istighfar nanti ya, yang akan kita bahas juga berikutnya. Untuk hadis riwayat Bukhari nomor 5832 ini, kita lihat, ini bunyinya, Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Itu bunyi hadisnya. Kita lihat artinya. Dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Masya Allah. Ini Rasulullah yang sudah dijamin beliau itu masuk surga, dan sudah dijamin kalaulah melakukan kesalahan itu akan diampuni, atau bahasa lainnya dimaksum. Jadi Rasulullah punya keistimewaan, yaitu maksum. Apa itu maksum? Yang dijamin kesalahannya. Artinya bukan dijamin, yang tidak akan memiliki kesalahan. Karena kalau Rasul melakukan kesalahan, Allah akan menegurnya langsung. Allah akan
mengingatkannya langsung. Misalkan seperti dalam surat Al-Kahfi, Bapak cerita sedikit. Dalam surat Al-Kahfi itu saat itu Yahudi di Madinah bertanya tentang Ashabul Kahfi, karena dalam Taurat diceritakan tentang itu, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yahudi Madinah ingin tahu, menguji apakah benar Rasul itu sebagai nabi gitu. Lalu ditanyakan, "Wahai Muhammad, aku ingin tahu tentang Ashabul Kahfi." Maka Rasul dengan yakin, karena biasanya kalau sudah ada yang bertanya seperti itu bisa turun wahyu dengan segera. Rasul menyangka akan ada wahyu besok, sehingga Rasul langsung menyebutkan, ya tunggu besok, seperti itu. Akhirnya pas besok ditunggu, gak datang juga. Besoknya lagi ditunggu, gak datang juga. Wahyu yang ditunggu-tunggu gak datang juga. Sampai akhirnya di hari ketiga datang wahyu. Bukannya turun wahyu itu langsung menceritakan Ashabul Kahfi, malah Rasul langsung ditegur, wala taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Allah langsung menegur kepada Rasul, janganlah engkau wahai Muhammad kalau menyebutkan sesuatu besok. Jadi jangan yakin besok, tapi ucapkanlah illa ayyasha Allah, ucapkanlah insya Allah. Nah, itu bentuk bagaimana Rasulullah akan Allah ingatkan kalau melakukan kesalahan, sehingga Rasul dimaksum. Rasul saja yang dimaksum ini beristighfar, meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah itu satu hari satu malam lebih dari 70 kali. Apalagi kita, kalau kita dosa sudah pasti, ya, kesalahan numpuk, ya, pokoknya segala sesuatu yang menjadi dosa itu sangat melekat dengan kita, ya, karena kita tidak dijamin oleh Allah bahwa kita akan terbebas dari dosa. Rasul itu maksum, terbebas dari dosa, terjamin dari dosa. Kalau kita, ya Masya Allah, kita banyak dosa, sehingga harus, ya, paling tidak kita contoh Rasul istighfar, ya, dalam hati sedikit-sedikit kita beristighfar. Itu menjadi bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak-anakku sekalian. Itu dalil tentang istighfar. Baik, kita lanjutkan saja. Sekarang kita akan bahas tentang luasnya ampunan Allah. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ampunan Allah itu sangat luas. Manusia sering berbuat kesalahan. Bukan hanya sering, manusia itu tidak akan luput, tidak akan lepas dari berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun tentunya kepada sesama manusia, baik itu dosanya besar ataupun kesalahannya kecil, ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Artinya, siapapun yang telah melakukan kesalahan, tadi disebutkan sekali lagi, kita pasti akan melakukan kesalahan. Nah, dan sebaik-baiknya orang yang telah melakukan kesalahan dan berdosa itu adalah mereka yang bertaubat, ya. Karena setelah bertaubat, mereka akan kembali suci. Artinya setelah mereka bertaubat, Allah akan hapuskan dosanya. Nah, oleh karena itu, maka biasakanlah kita beristighfar, karena amalan istighfar ini termasuk dari mereka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang ingin bersuci atau suci dari dosa dan kesalahannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bahwa ampunan Allah itu luas, meskipun dosanya cukup banyak, cukup besar, tapi benar-benar keikhlasan. Allah melihat itu hatinya, ya. Kalau kita tidak bisa melihat bagaimana hati, kita hanya bisa melihat dari zahirnya yang nampaknya saja. Tapi Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang benar-benar, mana yang sungguh-sungguh, mana yang hanya bohong-bohongan atau yang tidak sungguh-sungguh. Itulah kenapa Allah bisa memberikan ampunan kepada semua manusia. Nah, sekarang taubat atas dosa dan kesalahan. Bagaimana cara bertobat atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan? Para ulama menyebutkan ada 5 sampai 6, ya. Tapi hampir sepakat bagaimana cara bertobat atas dosa ini.
Yang pertama, kita lihat seperti dalam surat Ali Imran tadi yang dibacakan. Pertama harus ingat kepada Allah, ya. Nah, kita setelah berdosa langsung ingat kepada Allah. Ya Allah, ingat. Karena kalau tidak ingat kepada Allah, dosa yang sudah dilakukan mana mungkin ingin bertaubat. Malah dia merasa bangga atas dosanya itu. Yang kedua bagaimana? Beristighfar, langsung istighfar. Ya Allah, aku memohon ampun atas dosa. Istighfar. Astagfirullah. Ingat kepada Allah dan langsung memohonkan ampunan. Yang berikutnya menyesal. Nah, ini syarat berikutnya. Syarat taubat itu adalah menyesal. Ya, jangan ini langsung ingat kepada Allah lalu beristighfar, setelah itu nggak menyesal, nggak merasa bersalah, merasa melakukan kesalahan yang besar. Penyesalan itu kan datangnya setelah kita lakukan. Maka penyesalan atas dosa yang dilakukan itu adalah merupakan bagian dari syarat bertaubat. Kemudian ini ada janji tidak akan mengulang. Taubat yang diterima adalah dia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi. Kalau sudah berjanji, maka orang itu berarti diterima taubatnya oleh Allah. Tapi kalau dia tidak menyesal, tidak berjanji akan mengulangi kembali perbuatan dosanya, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, meminta maaf kepada manusia jika ada sangkut pautnya dosa itu kepada manusia. Ya, seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir, syarat bertaubat itu adalah mengganti. Ini tambahan dari para ulama, mengganti perbuatan salah dengan kebaikan. Supaya apa? Kesalahan tadi bisa tertutup. Ya, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan itu bisa tertutup dengan kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu saja karena memang waktu terbatas. Kita nanti akan bahas kembali, ya. Kita akan bahas kembali tambahan tadi yang belum dibahas, tentunya masih banyak pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi yang sudah kita bahas bersama. Tentunya masih banyak bahasan kita, belum selesai semuanya. Kita lihat tadi dari peta konsep, sehingga untuk pertemuan mendatang kita akan bahas lagi yang belum kita sama-sama ketahui, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca dulu istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lanjutkan dengan bahasa Inggris. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.